Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Menemani Anda untuk memulai aktivitas di hari ini kembali saya, Afif Rifai, hadir di hadapan Anda pemirsa di program acara Selamat Pagi Cirebon edisi Jumat 13 Maret 2015. Pemirsa, tema kita di pagi ini yakni menimbang wakil wali kota Cirebon. Nah, bagaimana pendapat dari loyalis Ano Ajis yang biasa disebut dengan Pro Perubahan, dan bagaimana juga pendapat dari analis politik ya tentang tadi yang saya sampaikan. Bersama saya di pagi ini saya sudah hadirkan beberapa orang narasumber. Yang pertama ada Kang Rudi Nurrohman, loyalis Ano Ajis atau biasa disebut dengan Pro Perubahan. Selamat pagi, ya. Kang Rudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya juga? Alhamdulillah sehat. Kang Afif sehat. Alhamdulillah. Silakan duduk, Kang Rudi. Berikutnya ada Mas Samsudin Kadir ya, analis politik. Selamat pagi Mas Kadir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabarnya juga ini? Alhamdulillah. Iya, silakan duduk sambil diminum Kang Rudi dan Mas Kadir. Oh ya. gitu. Iya, silakan. Mas Kadir, ini hari-hari ini lagi sibuk apa juga nih? Ya, lagi sibuk aktivitas ngisi acara di luar. Sambil usaha ngajarin anak bermain. Ngajarin anak bermain dan sambil menulis tentunya. Iya, betul. Oke. Kang Rudi, hari-hari ini apa yang sedang dikerjakan juga nih? Di antaranya mengikuti perkembangan berita yang ada di radar dan di Rakcer. Di Rakcer ya, tentang siapakah yang akan menjadi orang nomor 2. Ramainya minta ampun. Ramainya minta ampun ya. Oke, nanti kita bisa bahas lebih lanjut ya. Oke. Kang Rudi dan Mas Kadir, dan pemirsa RCTV di rumah jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali. Tetap di Selamat Pagi Cirebon. Anda masih di Selamat Pagi Cirebon. Nah, di sepanjang acara ini kami juga undang Anda untuk berinteraktif maupun Anda untuk SMS ke nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa tentang tema kita di pagi ini, menimbang wakil wali kota Cirebon pemirsa. Nanti Anda bisa berpendapat, Anda juga bisa beropini, atau Anda juga bisa menanyakan ke kedua orang narasumber kita di pagi ini tentang tema yang tadi saya sampaikan. Ke Kang Rudi. Kang Rudi mengamati, mencermati perjalanan nama-nama nih ya, nama-nama yang sudah beredar sampai hari ini di berbagai media massa di lokal gitu, khususnya di Koran Radar Cirebon dan Rakyat Cirebon. Menurut Anda sejauh ini seperti apa pasca Pak Ano Sutrisno itu wafat? Iya. Yang pertama barangkali harus disampaikan oleh saya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Karena pertama sebetulnya kan kita 40 hari juga belum gitu ya. Kok gejolak politik sudah sedemikian dahsyat. Tarik menarik juga tarik menarik gitu ya. Kepentingan. Akhirnya jadi rame nggak karuan nih. Kalau menurut saya seperti itu. Dan nama-nama yang beredar ya. Yang beredar ini juga saya memandangnya dari sisi yang berbeda. Kenapa Anda memandang dari sisi yang berbeda? Iya, jadi begini Mas Afif. Ya. Dalam sejarahnya, Pro Perubahan itu bagian dari mesin politik pemenangan Ano Ajis. Iya, sayap lah ya. Organisasi sayap lah, oleh bisa dikatakan seperti itu. Nah, dalam sejarah pemenangan Ano Ajis itu kan, wafatnya Pak Ano, maka secara otomatis menurut peraturan Pak Ajis naik. Ya. Nah, Pak Ajis naik ini kan, dan Pak Ano naik sebagai wali kota dan wakil wali kota itu kan tidak serta-merta dengan sendirinya. Ada perjuangan yang dilakukan oleh partai-partai pengusung. Partai pengusung gitu ya. Itu poin pentingnya di situ. Maka kalaupun ya wakil wali kota itu nanti akan tampil, setidak-tidaknya ya Anda menginginkan yang berasal dari hasil musyawarah partai pengusung. Mengapa Anda sepertinya itu harus dari partai pengusung? Apa alasan politiknya gitu? Oke. Alasan politiknya pertama ya, orang yang dari hasil partai pengusung ini kan dulu ikut berjuang. Dulu ikut berjuang. Ya, pertama itu poin pentingnya, ikut berjuang. Terus ada semangat memiliki
kesamaan visi ya dengan Pak Ano dan Pak Ajis ketika itu gitu. Kalau kemudian yang muncul adalah orang yang tiba-tiba yang gitu ya. nggak jelas. Anda sebut bahwa ini menyalip di tikungan gitu ya? Kira-kira seperti begitu, menyelip di tikungan atau menggunting dalam lipatan. Menggunting dalam lipatan, bukan penumpang gelap. Bukan penumpang gelap. Itu ya. Jadi selama ini koordinasi dengan partai pengusung nih, dengan P3, dengan Demokrat, dengan Golkar dan Pro Ano sendiri ya, Pro Perubahan ini ya, yang Kang Rudi ini ya kerek itu kan, seperti apa gitu ininya komunikasinya? Jadi kita masih tetap mempertimbangkan suasananya masih ya suasana duka seperti ini karena kami kehilangan pemimpin. Ngobrol-obrolnya juga masih terbatas, belum sejauh itu. Toh juga Pak Ajis masih belum resmi dilantik sebagai wali kota. Tapi pembicaraan ke sana juga ya masih yang datar-datar aja. Yang datar-datar aja yang ya. datar-datar Jadi aja. yang kalau yang ramai sampai hari ini di media seperti apa menurut? Makanya saya bingung. Itulah kenapa di awal pembicaraan tadi saya mengatakan astagfirullahaladzim. Itu. Jadi ini hanya rame-rame di media saja. Betul. Kalau koordinasi dengan Pak Ajis sampai sejauh ini seperti apa menurut Pak Ajis dengan ramai di media? Ada yang dari Golkar juga menginginkan ini, Demokrat ini, kemudian juga hari ini juga berita dari Demokrat, Bapilunya itu menginginkan Pak Hasanuddin Manap. Gitu. Kalau koordinasi langsung dengan Pak Ajis kita belum, ya karena memang kita memaklumi kesibukan Pak Ajis. Tapi kalaupun sampai muncul dan sebut nama seperti itu, saya sih menghimbau kepada siapapun, kasihan, jangan sebut nama, jangan membuat GR orang. Jangan membuat GR orang ya. Kan begitu ya, jangan membuat GR orang. Itu lagian juga orang-orang yang disebutnya tuh jangan pada ganjen. Jangan genit lah. Jangan genit. Kan politik harus genit. Namun tahan dulu nih. Kang Rudi, saya ke Mas Kadir. Mas Kadir menanggapi, merespon tentang berbagai ini ya seliweran nama-nama gitu ya sampai hari ini di media tentang pendamping Pak Ajis, menurut Anda seperti apa? Dilihat dari secara etika politik 40 hari ya wafat juga belum ini. Menurut Anda seperti apa Mas Kadir? Ya memang cara etis memang tidak begitu patut ya. Cuman karena dalam konteks pendidikan politik dan sejarah politik, media massa punya peran untuk menginformasikan sejak awal, bahkan menggadang-gadang. Itu tidak mengapa. Daripada nanti ketika kemudian ketika finalisnya Pak Ajis itu sudah wali kota misalnya sudah dilantik, kemudian tiba-tiba ada orang baru yang tidak kenal muncul, nanti marah lagi. Nah, artinya sebetulnya ini ada konteks positifnya gitu. Cuman memang betul di awal tadi jangan sampai kemudian masa kepergian Pak Ano ini justru menjadi syukuran politik bagi pada elit gitu. Ini yang mungkin pemandangan ini, panorama ini yang ada di Kota Cirebon, jadi dalam tanda kutip syukuran politik. Ya, jangan sampai begitu. Dan kan bahkan saya termasuk ada melihat gelagat semacam itu. Syukuran politik itu. Ya, syukuran politik. Berterima kasihlah ketika kemudian ini karena memang ada agenda lain untuk bukan konteksnya Pak Ajis, justru bisa jadi elemen lain yang ingin mengambil bagian dalam konteks kepemimpinan kota. Agenda tersembunyi menurut Anda? Iya, betul. Agenda politik itu? Betul. Agenda politiknya itu apa menurut Anda? Ya dalam konteks kekuasaan bisa jadi. Sekarang tarik menarik. Saya juga tidak selalu sepakat ketika kemudian sebagian orang menyalahkan Pak Ajis misalnya ketika berbagai media massa menyebut tokoh tertentu. Bisa jadi Pak Ajis juga tidak kan orang berangsung kan, tidak mengenal siapa dia, tapi dipermainkan begitu. Jadi yang tadi disampaikan oleh Kang Rudi cuma ramai di media gitu. Bisa jadi. Dan mereka merasa seksi dan merasa genit dan merasa terpacu. Oh ternyata bisa gitu. Padahal kan belum tentu. Senang juga namanya disebut-sebut gitu kan. Nah ini dia menjadi problem. Tapi dalam konteks yang lebih jauh, memang ke depan kita berharap agar siapa yang terpilih harus mengakomodatif kepentingan banyak orang, termasuk partai pengusung dan elemen-elemen yang selama ini. Oke, tahan dulu Mas Kadir, Kang Rudi ini sudah ada pemeriksaan coba interaktif. Halo. Halo, selamat pagi Cirebon. Halo, selamat pagi Cirebon. Dengan siapa di mana? Nurman Suranenggala. Kang Nurman di Suranenggala, pemirsa setia selamat pagi Cirebon RCTV. Silakan, Kang Nurman di Suranenggala, apa yang Anda sampaikan Kang Nurman? Kalau menurut pendapat saya begini Mas Habib. Semua masyarakat Kota Cirebon, baik itu yang pro Ajis maupun yang dulu pernah membela Ajis ataupun partai politik, semua lapisan masyarakat Cirebon memberi kesempatan kepada Pak Ajis untuk berpikir mencari pendampingnya sehingga nantinya selaras.
Karena bukan menjadi rahasia umum ketika pilkada itu walaupun awalnya sejalan dalam tanda kutip itu sebenarnya juga kurang sejalan juga sebenarnya. Ada gap-gap politik yang kepentingan masing-masing partainya. Nah, jadi menurut saya beri kesempatan kepada Pak Ajis untuk berpikir mencari pendampingnya, mencari pasangannya. Jangan ada politik balas budi. Balas budi dan tekanan-tekanan mungkin. Iya, jangan ada politik balas budi. Nanti kesananya tidak bagus juga. Oke. Jadi masyarakat Kota Cirebon itu harus sadar bahwa ini undang-undang sudah diatur. Bahwa ketika salah satunya tidak bisa melakukan tugas ya pasangannya, baik wali kota atau wakil wali kotanya gitu. Baik, beri kesempatan Ya, kepada terima kasih Kang Nurman di Suranenggala. Pemirsa setia, selamat pagi Cirebon, RCTV. Beri kesempatan kepada Pak Ajis untuk memilih pendamping atau wakilnya. Mas Kadir, menanggapi tadi. Ya betul. Dalam konteks penentuan wakil wali kota yang sekarang memang ada tiga legalitas yang dipegang oleh Pak Ajis. Pertama, legalitas konstitusi sebagaimana dalam Perpu 1 pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 2015 kemarin. Amanat undang-undang lah ya. Iya. Pasal 71, 72, 70, 71, 72 itu memang menggariskan semacam itu bahwa dia hak prerogatif untuk menentukan siapa calon. Cuman ada legalitas lain yang mesti diperhatikan. Legalitas politik dan legalitas publik begitu. Publik gitu Nah, ya. ini yang harus diperhatikan Pak Ajis. Selain legalitas konstitusi, ada legalitas politik. Karena dalam Anda sebut mungkin ini legitimasi gitu? ya betul, Legitimasi legitimasi politik dari partai pengusung maupun elemen lain. Kemudian yang penting lagi adalah legitimasi publik. Nah, ini yang mesti ditangkap. Ditangkap oleh Pak Ajis? Pak Ajis. Karena kalau kemudian hanya menjaga konstitusi, ya nanti sendiri bekerja. Ini apa namanya yang harus diperhatikan. Jadi tidak sekedar suara pro perubahan justru, tapi juga suara-suara lain yang memang tadi orientasinya mengakomodasi seluruh kepentingan publik dari berbagai elemen. Mas Kadir, ini sudah ada SMS yang masuk. Selamat pagi Cirebon, jajaran anak muda pantai pesisir mendukung Edi Suripno, PDI Perjuangan ini. Supaya kota Cirebon lebih maju, sukses dan lebih baik bagi kota wali dari Samsul Wong Pesisir. Kembali ke Kang Rudi, bocoran nih dari Anda di Pro Perubahan Loyalis Pak Ano Ajis ya. Menurut Anda, ini sudah nama-nama yang beredar gitu ya. Anda sudah mengkerucut ini, udah untuk menyampaikan ke Pak Ajis siapa gitu. Dan apa sih alasannya bahwa Anda itu sepertinya harus dalam tanda kutip ngotot ini harus partai pengusung gitu? Iya, kalau sampai sebut nama, saya kira itu terlalu terlalu dini. Yang penting adalah mekanisme. Ya. Kami menghormati bahwa ada hak prerogatif Pak Ajis di sini. Betul. Ada Ya seperti saya dengar juga Demokrat juga kan sudah menyerahkan sepenuhnya ke Pak Ajis. Betul. Gitu kan. Hanya kembali seperti tadi disampaikan perlunya legalitas politik dan legalitas publik yang menjadikan pertimbangan. Maka dalam penentuan nanti siapanya itu mekanismenya Pak Ajis memiliki hak prerogatif betul. Tapi musyawarah dari partai pengusung ini mesti harus dilakukan. Jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Termasuk Pro Ano. Mudah-mudahan Ya, seperti itu. sayap gitu kan. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi kalaupun nanti di dalam hasil musyawarahnya kemudian memunculkan si A, si B, itu adalah hasil konsensus gitu. Kesepakatan lah ya. Iya, bukan keputusan sepihak. Kita sih memandang ke depan, Ada hal yang jauh lebih penting sebetulnya. Apa itu? Dari Lebih sekedar urusan wakil wali kota, yaitu bagaimana tentang impian-impian Pak Ano, cita-cita Pak Ano ini bisa diteruskan oleh Pak Ajis. Dan pikiran-pikiran itu tertuang di dalam visi misi Rama. Rama itu. Jadi menurut Anda nanti kira-kira wakil wali kota itu jangan sampai keluar dari koridor Rama itu? Kira-kira seperti itu, Mas Afid. Jadi di samping yang bersangkutan bisa bekerja sama, memiliki visi yang sama, yang bersangkutan juga harus paham dengan visi Rama. Visi Rama gitu ya. Oke, jadi jangan sampai ini ada nyalip di tikungan kemudian juga ikut ya. Iya, itu makanya kan. Oke, baik. Ya. Kak Rudi dan Mas Kadir nanti akan saya tanyakan juga nih. Ada 4 dari analisis berbagai media dan juga teman-teman di RCTV ini ya, bahwa ada 4 pilar ini kekuatan di Kota Cirebon yang kemungkinan besar akan dipilih oleh Pak Ajis. Nah, siapa saja 4 pilar itu? Tahan dulu Mas Kadir dan Kak Rudi dan pemirsa RCTV di rumah, jangan kemana-mana. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV.
Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya bacakan dulu headline dari Koran Radar Cirebon hari ini, Jumat 13 Maret 2015. Ya. Pemerintah ketar-ketir, ya, rupiah tertekan. DPR sebut kacau kalau jadi 14.000 per dolar Amerika Serikat, pemirsa. Kemudian ini nih pemirsa ya, pemirsa RCTV jangan lupa untuk nanti malam ya dimulai ya, ini disiarkan langsung dari studio Radar Cirebon TV tentang tembang Pantura Award tahun 2015, pemirsa. Nah, ini ada nominasi-nominasi nih pemirsa. Dari nominasi penyanyi Tarling terbaik, nominasi penyanyi Tarling pria terpopuler, kemudian juga pendatang baru terbaik dan nominasi lagu terpopuler dan seterusnya. Anda bisa membacanya di Koran Radar Cirebon hari ini. Siapa saja artis Pantura itu? Juga Anda bisa baca di Koran Radar Cirebon hari ini, pemirsa. Ya, itu headline dari Koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Cirebon Metropolis, ini dari kota Cirebon ini yang sedang kita bedah di edisi kita kali ini, pemirsa, di Selamat Pagi Cirebon. Demokrat deklarasi usung Hasanuddin Manap. Apa betul demikian, pemirsa? Silakan Anda baca selengkapnya di Koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian ini untuk Mbak Eng Charlie, didukung sesama wakil rakyat. Mengapa demikian, pemirsa? Silakan juga Anda baca di Koran Radar Cirebon hari ini ya. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon. Ini menyambung berita kemarin, pemirsa. PAC Pleret ya, PAC PDI Perjuangan nih, pemirsa. PAC Pleret akhirnya tanda tangan. Satu formatur tidak bersedia. Berkas laporan tetap dikirim ke DPD. Ya. Itu headline dari Koran Radar Cirebon hari ini di halaman Kabupaten Cirebon, pemirsa. Kemudian Kejaksaan Negeri Sumber serahkan uang kerugian negara. Uang apa nih, pemirsa? Silakan Anda baca selengkapnya di Koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian headline dari Koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di wilayah Ciayu Majakuning. Ya, Sekdak klaim pelayanan berjalan normal. Ini di Kabupaten Cirebon, pemirsa, tentang isu kemarin yang ada upaya untuk mogok kerja dari bagian keuangan sekretariat daerah, pemirsa. Kemudian calon wakil wali kota dari PNS minimal harus eselon 2B. Ya, itu headline dari Koran Rakyat Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Pro Cirebonnya, pemirsa. Ini masih dari halaman Kabupaten Cirebon. Proses uji laboratorium pupuk molor hingga bulan April. Mengapa molor nih, pemirsa? Silahkan Anda baca selengkapnya di Koran Rakyat Cirebon hari ini. Yaitu headline dari Koran Radar Cirebon dan Rakyat Cirebon hari ini. Ya, dan di segmen ini kami juga masih membuka Anda untuk berinteraktif maupun Anda untuk SMS ke nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa, tentang tema kita di pagi ini, yakni menimbang wakil wali kota Cirebon. Ini sudah ada SMS nih yang masuk. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Pilih wakil wali kota yang mampu, bersih, punya pengalaman, dan taat ibadah. Itu yang harus dipilih oleh Pak Ajis. Berikutnya, ini juga sudah ada SMS lagi yang masuk nih. Ya. Ibarat pertandingan sepak bola. Waduh, ini metafor ini ya. Metafor ini. Ibarat pertandingan sepak bola. Ini tim pengusung melawan tim non pengusung. Nah, tim pengusung ini kan Kang Rudi, ya Kang Rudi. Nah, tim pengusung dengan kaptennya Toto Sunanto. Sementara tim non pengusung masih milih-milih calon kapten. Itu ada yang mengibaratkan seperti ini ya. Jadi pertandingan ini kan. Iya. Pertandingannya kan tapi belum injury time. Gitu belum ya. Injury time. Oke, kembali ke Kang Rudi. Kang Rudi, tadi Anda menyebut ini harus visi ramah. Berarti sepertinya Anda ini sebagai salah satu sayap Ano Ajis ketika itu, berarti juga harus harga mati dari partai pengusung. Bagi kita seperti itu. Ya. Siapa yang di partai pengusung itu, kalau boleh saya tahu? Nah, kalau memang soal nama, ya kita serahkan ke mekanisme musyawarah antara partai pengusung Ano Ajis ini, Golkar, Demokrat, dan P3, dengan tetap dalam koridor menghargai dan menghormati hak prerogatif Pak Ajis. Ya. Dari nama-nama yang beredar itu ya, tadi di P3 ada Pak Agus Daryanto, Gusdar, kemudian juga di Golkar ada Pak Toto Sunanto. Menurut Anda, kalau boleh saya tahu, ini yang diambil siapa harusnya nih? Saya kira semuanya layak, ya semuanya layak. Pak Toto mungkin?
Pak Toto juga layak. Atau Gus Dar? Gus Dar juga layak. Yang penting kalau kita itu lebih kepada mekanisme, ya, bahwa siapapun nanti yang akan terpilih itu mekanisme musyawarah ini yang harus dilakukan oleh Pak Haji. Selama ini sudah ada musyawarah-musyawarah gitu, Pak Haji? Sepengetahuan saya belum. Karena memang Pak Haji juga kan belum dilantik sebagai wali kota. Tapi inisiasi ke arah sana saya kira sudah mulai dibicarakan. Dengan apa itu misalnya? Ya mungkin ada pertemuan-pertemuan di antara mereka gitu, seperti apa. Hanya konkretnya memang saya belum paham. Tapi yang jelas ini menurut Kang Rudi jangan sampai ada kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Gitu, yang berjanji, kau yang mengingkari. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, seperti itu. Oke, kalau Mas Kadir, ini kalau kita utak-atik ya, dan kemarin juga teman-teman di RCTV sudah mengutak-atik ini tentang ada 4 pilar kekuatan ya. Ini ada Demokrat itu dengan figurnya Pak Haji, Golkar dengan Pak Toto Sunanto, P3 dengan Gus Dar, dan ini jangan lupa yang keempat itu adalah kelompok dari Kang Rudi ini. Menurut Anda dari keempat ini pilar itu, menurut Anda yang lebih berpeluang itu siapa? Menurut analisis Anda. Kemudian di klasifikasi berikutnya boleh dibilang ini itu kan seri A ya, dalam tanda kutip, ini seri B-nya. Itu di situ ada nama-nama Pak Ibu Eng Charlie, kemudian juga birokrat yang ramai juga ada Pak Hasanuddin Manap, kemudian juga bisa juga Pak Tikno yang juga disebut-sebut gitu, dan seterusnya. Menurut Anda dari seri A, seri B ini yang berpeluang mana gitu? Ya, memang paling tidak kalau kita lihat ada 3 kepentingan kata kunci yang dijadikan sudut pandang oleh Pak Haji untuk menentukan wakilnya ke depan atau mendampingnya. Yang pertama adalah kekuatan birokrasi. Pak Haji tentu saja ingin mengamankan kebijakan daerah. Tentu harus ditopang oleh kekuatan birokrasi yang kebijakan daerah dan mungkin juga tujuan ke depan dari Pak Ajis itu. Ya betul, agenda jangka panjang. Karena tidak mungkin kan? Pak Ajis itu hanya ingin 3 tahun sisa waktu, ingin melanjutkan permainan lah. Ingin melanjutkan pertandingan ya, tadi kata SMS itu. Betul, itu yang pertama. Yang kedua, ini yang lebih penting lagi sebetulnya. Kalau kekuatan birokrasi sifatnya sementara karena hanya 5 tahun, tapi yang lebih penting lagi ini basis politik, kekuatan pengusung. Karena bagaimanapun pengusung ini atas nama massa. Dia punya massa. Birokrasi nggak punya massa, punya kata kunci kebijakan. Tapi kalau misalnya massa tidak ditentukan, umur Ajis bisa saja hanya 3 tahun. 3 tahun gitu ya. Kalau ingin umurnya panjang, maka dia harus menggunakan sudut pandang basis massa, itu partai politik. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling penting adalah basis ekonomi. Basis ekonomi ini memang kalau misalnya diambil dari kalangan yang tidak punya massa, ya Pak Ajis rugi. Karena itu Pak Ajis juga sudut pandangnya menggabungkan antara kekuatan ekonomi dan kekuatan mesin ekonomi politik yang mesin politik, dukungan politik itu ya. Tapi yang punya basis kekuatan ekonomi yang cukup. Gitu. Kalau tidak, ya hanya 3. Basis kekuatan ekonomi yang tadi Anda senggol-senggol itu. Betul. Berarti dari 4 ini ya, dari 4 poros kekuatan ini, menurut Anda siapakah yang layak? Apakah dari Golkar itu Toto Sunanto, atau P3-nya Gus Dar, atau memang dari perubahan ini? Menurut Anda? Nah, saya termasuk yang tidak berani menyebut sebagaimana, jadi tidak etis apakah juga. Pak Toto mungkin menurut Anda? Ya dalam konteks kepemimpinan saya kira bisa saja begitu. Tapi apakah kemudian diusung oleh partai pengusung, terutama oleh Pro Perubahan gitu? Kan belum tentu juga. Nah kemudian nama lain juga, apalagi nama-nama yang Gus Dar gitu ya, P3-nya Gus Dar. Ya sekarang kira-kira di DPRD berapa jumlah P3? Kan hitungan Pak Ajis tidak mungkin sekedar ketika mengusung dulu. Karena ke depan konteksnya kebijakan legislasi dan seterusnya gitu. Kalau misalnya itu juga butuh dukungan politik juga di parlemen di gitu parlemen. ya. Dan plus minusnya banyak dari kekuatan politik baik yang di legislatif maupun di massa. Di samping juga kelompok lain di luar parlemen. Kalau di luar 4 poros ini, sebelum saya ke Kang Rudi lagi, di luar 4 poros ini, Anda sebut dukungan politik dan juga dukungan finansial juga. Kalau dengan Ibu Eng Charlie, menurut Anda? Nah itulah nama yang lebih seksi, hampir 2 pekan terakhir itu hampir disebut oleh media massa, bahkan media sosial begitu seksi begitu menyebut itu. Cuman jadi masalahnya apakah kemudian kekuatan di parlemen juga bisa diamini oleh Bu Teli gitu. Kalau misalnya hanya kekuatan, kan ini di luar ini nanti kan juga bertabrakan dengan Pro Perubahan, karena Pro Perubahan itu menginginkan dari partai pengusung kan. Betul. Nah Ibu Eng Charlie itu kan dari Nasdem gitu. Nah betul. Ya. Tadi, apakah Nasdem betul-betul mampu juga mengendalikan di dalam? Betul dia dari luar, misalkan dari luar yang 4 poros tadi. Tapi apakah mampu berinteraksi secara politik, komunikasi politik yang kuat dengan kekuatan parlemen yang lain? Sekarang bisa jadi punya jabatan, betul ya, nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian hanya
sensasi, tidak ditopang oleh kekuatan penopang lain, itu maka tidak akan bermanfaat panjang. Tapi menurut saya, yang muncul akhir-akhir ini, walaupun oleh Pak Rudi tadi anggap istighfar begitu, tapi dalam konteks lain menurut saya itu lebih dinamis. Lebih dinamis. Asal publik tetap mengingatkan agar para orang-orang yang disebut para tetap elit di on the track, ya? on the track, tidak syukuran atas meninggal Pak Ajis, tapi ini sebagai pelajaran politik bahwa kita sekarang harus muncul secara cerdas di ruang publik dan tidak asal maju gitu. Baik, ini sudah ada SMS lagi nih dari Bapak Usup dan Bapak Muadi. Untuk Pak Ajis agar memilih yang terbaik dan jujur supaya Kota Cirebon lebih maju. Ya, berikutnya ini SMS lagi yang menyusul nih, Kang Rudi dan Mas Kadir. Ini banyak sekali SMS yang masuk. Menurut saya siapapun mendampingi Pak Ajis asalkan bisa diterima masyarakat Cirebon. Kebijakan-kebijakannya pro rakyat dari elemen manapun tentunya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ya, jangan ada politik balas budi juga tak berdampak positif terhadap kemajuan daerah. Berikutnya ini juga ada SMS lagi yang masuk nih, banyak sekali SMS-nya. Numpang nanya yang akan dilakukan Pro Perubahan ketika Ajis memilih wakil bukan dari partai pengusung, itu bagaimana? Yang saya tanyakan juga. Betul. Ada yang apakah mancing-mancing nih. akan mencabut dukungan ya? Ketika memang ini dalam day to day politik ke depan, ini Pak Ajis kan semua ini diserahkan, ini hak prerogatif Pak Ajis. Demokrat pun sudah menyerahkan ke Pak Ajis, ya, ke Pak Ajis. Nah, bagaimana ini nanti ketika Pak Ajis tidak mengambil wakil wali kota dari partai pengusung. Menurut Anda seperti apa? Namun tahan dulu, Kang Rudi dan Mas Kadir dan pemirsa RCTV di rumah, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Pertanyaan. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon. Ini sudah ada SMS yang masuk nih. Opini atau pendapat dari pemirsa. Orang kota yang taat beragama menurut saya Haji Yuyun Wahyu Kurnia. Ya. Ini dapat dipertimbangkan jadi wakil wali kota. Kembali ke Kang Rudi. Kang Rudi, ketika ya Pak Ajis nih dalam perjalanannya, dalam perjalanan politiknya tidak mengambil wakilnya itu dari partai pengusung. Anda di perubahan seperti apa? Namun tahun ini sudah ada pemirsa yang coba interaktif. Halo. Halo, selamat pagi Cirebon. Selamat pagi Cirebon. Dengan siapa di mana Bapak? Mas Habib, Jajat di Sunyaragi. Iya, Jajat di Sunyaragi. Pemirsa setia RCTV ini. Ya. Silakan, pengen nyampaikan apa Pak Jajat di Sunyaragi? Jadi begini, ya Allah menurut saya, ini kan hak prerogatif wakil wali kota. Betul. Betul. Artinya ketika jadi wali kota definitif. Saya pikir mereka jangan pada mimpi lah. Jangan. Karena jangan lukai hati rakyat. Yang dipilih oleh rakyat itu almarhum Ano dan Ajis. Betul. Jadi hak prerogatif Ajis. Karena kenapa? Saya khawatir ketika nanti si A ngusung ini, si B ngusung ini akan kata orang Cirebon nyerimpet. Nyerimpet. Ganggu kebijakan wali Nyerimpet kota. singguri. Ya iya. Nah, Nyerimpet singguri. itu yang pertama. Yang kedua, terlepas itu dia dari partai atau dari birokrasi, mestinya Pak Ajis nanti harus legowo, harus mempertimbangkan juga suara rakyat. Betul. Karena saat sekarang ini suara DPR bukan suara rakyat. Suara elit. Pak Jajat, suara elit. Ya. Suara elit ya yang selama ini. Suara elit. Karena demi kepentingan pribadi. Jadi saya harap ke depan, siapapun yang dipilih oleh Pak Ajis, mereka harus legowo. Oke. Makasih Mas Habib. Oke, terima kasih Pak Jajat, pemirsa setia RCTV. Ya, kembali ke Kang Rudi. Tadi kita terputus oleh pemirsa. Anda nanti seperti apa? Apakah akan mencabut dukungan ketika Pak Ajis tidak mengambil dari partai pengusung? Iya, jadi ini kita menjelaskan dulu positioning ya. Pro Perubahan itu menempatkan diri sebagai mitra kritis dan kawan berpikir bagi pemerintah Kota Cirebon karena berkaitan dengan visi Rama. Bahwa kemudian nanti ya yang akan dipilih oleh Pak Ajis adalah di luar partai pengusung ya. Saya kira ini tidak elok. Tidak elok. Karena yang pasti akan terjadi adalah inkondusivitas secara politik di Kota Cirebon. Disebut inkondusivitas, maksudnya seperti apa? Betapa partai-partai pengusung ini kan akan sakit hati. Mencabut dukungan itu mungkin. Nah, termasuk Pro Perubahan Anda. Arahnya kan nanti ke sana dan itu kan nggak bagus. Ini warning untuk Pak Ajis. Ya, tapi saya kira Pak Ajis orang baik ya. Pak Ajis orang baik, orang santun seperti yang beberapa kali disampaikan oleh almarhum Pak Ano kepada kami bahwa Pak Ajis itu orangnya baik,
orangnya santun. Itu yang sering diucapkan Pak Ano kepada kami. Ini kan kita berandai ketika Pak Aziz mengambilnya tidak dari partai pengusung. Kalau partai pengusung sendiri dari 4 pilar itu ya, 4 pilar ada Demokrat, Golkar, P3 dan Pro ANO, dalam ini Pro Perubahan itu. Menurut Anda siapa yang berhak untuk mendampingi Pak Aziz? Kalau kami ya, karena kami itu bukan partai politik, kami lebih menempatkan mekanismenya ditempuh melalui musyawarah dari partai pendukung. Oke, musyawarah mufakat dari partai pengusung. Dari partai pengusung menurut Anda yang tepat siapa? Saya tidak mengerucutkan kepada nama dulu. Nama dulu. Ya, menurut secara kepartaian apakah Golkar, P3 menurut Anda atau internal Demokrat sendiri? Saya kira biarkan nanti mekanisme musyawarah itu yang bicara. Kami setuju ya sepanjang hasil musyawarah itu. Atau dari P3 atau dari Golkar atau internal Demokrat mau sendiri? dari Golkar, dari P3 atau dari Demokrat, tafadhol, silahkan gitu. Jadi kita kepentingannya lebih kepada mengamankan impian Pak Ano yang tertuang di dalam visi misi ramah. Ya kemudian juga ada PR bagi Pak Aziz untuk terus memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat Kota Cirebon. Oke, ke Mas Kadir, dari hitungan-hitungan atau kalkulasi politik ya, ketika Pak Aziz tidak mengambil partai pengusung, menurut Anda di parlemen seperti apa? Yaitu menghadirkan kericuhan politik. Karena dalam kondisi yang aman saja ketika almarhum Pak Ano masih ini, tetap saja di parlemen tarik-menariknya sangat kuat. Tarik-menariknya. Nah, konsekuensi politik ketika pilihannya kemudian di luar partai pengusung, saya kira itu lebih asik ramenya gitu. Dan bisa jadi gedungnya tidak pindah di situ terus. Di Gria Sawala terus. Di Gria Sawala. Karena masih sibuk dengan keramaian semacam ini. Nah, karena itu betul kata Pak ini tadi, saya termasuk yang bukan bagian dari partai politik yang dibicarakan hari ini dan bukan bagian dari politik. Tapi dalam konteks kenyamanan publik, terima atau tidaknya publik itu kan pro kontra itu biasa. Tetapi dalam konteks kenyamanan kebijakan itu tetap harus menggunakan legalitas politik. Kenyamanan kebijakan menurut Anda? Iya, betul. Berarti maaf saya potong. Berarti ketika Pak Aziz ini mengambil birokrat juga, ini berarti secara politik juga tidak kuat menurut Anda? Ini kan menganaktirikan partai pengusung gitu. Mungkin dalam logika konstitusi itu tidak mengapa, itu hak prerogatif dari Pak Aziz ya. Tapi politik itu tidak nihil dari kepentingan-kepentingan. Karena itu penghargaan terhadap kepentingan, apalagi pengusung itu harus niscaya gitu. Tapi kemudian dalam konteks yang lain kita harus juga mengingatkan partai pengusung tidak juga ngotot mesti gitu. Karena harus gitu ya. Harus. Karena juga Pak Aziz juga punya mata nurani untuk menatap segala hal yang mungkin dan lebih baik untuk masa depan masyarakat Kota Cirebon begitu. Lagi-lagi kita mendesak ini agar tidak ngotot, tidak ini. Mengingatnya juga Pak Aziz. Kan, jadi bahasanya kalau bisa tidak menggunakan logika pro kontra, tapi dari hati ke hati. Oke, menurut Anda ketika Pak Aziz mengambil birokrat, berarti secara kekuatan politik akan berkurang gitu? Ya tergantung sekarang. Kalau misalnya dari birokrat itu yang dipilih ada orang yang punya punya komunikasi yang baik dengan parpol, saya kira bisa saja. Karena parpol yang konteks ini kan tidak mesti langsung dari parpol kan, tapi orang yang didukung oleh parpol kan bisa begitu. Oke. Kembali ke Kang Rudi. Kang Rudi, menurut Anda ketika mungkin Pak Aziz nih daripada nggak enak ke Golkar, Demokrat sendiri, P3 juga ke Pro Perubahan, udahlah saya ngambil Anu Bela aja wis, ngambil birokrat. Menurut Anda setuju ketika ngambil jalan tengah misalnya birokrat? Iya. Seperti yang tadi disampaikan bahwa siapanya gitu ya yang nanti akan mendampingi Pak Aziz itu sepanjang memang hasil dari musyawarah partai pengusung ya kami nggak ada masalah gitu. Termasuk Pro Perubahan juga dilibatkan. Termasuk Pro Perubahan juga alhamdulillah kalau memang diajak bicara. Tapi kalau yang seperti sekarang ini muncul nama-nama yang menjadi orang yang tiba-tiba beredar yang tidak melalui musyawarah dari partai pengusung, kata saya mah aduh beli kaca deh. Beli kaca. Iya, kalau nggak bisa nanti dikasih sama saya kacanya. Kacanya gitu ya. Iya. Ini biar partai pengusung dulu bekerja. Kalau memang nanti dari partai pengusung itu tidak ada nama yang ada di dalam internal, ya hasil musyawarahnya seperti apa? Saya mendengar, gitu. Kabar itu sampai ke saya bahwa ini ada dua saku ya ada dua nama di saku Pak Aziz. Boleh saya tahu bocorannya?
Saya tidak akan berandai-andai. Tapi saya percaya bahwa Pak Ajis sudah punya parameter tersendiri, orang-orangnya, dan kemudian Pak Ajis juga saya percaya sudah mulai mengerucut kepada siapa-siapanya, dan itu yang paling tahu hanya Pak Ajis sendiri gitu. Sekali lagi seperti yang disampaikan almarhum Pak Ano, Pak Ajis orangnya baik, orangnya santun, gitu. Jadi kesantunan politiknya ini saya kira akan muncul nih pada situasi seperti ini, karena kondisivitas politik di Kota Cirebon juga saya percaya menjadi pertimbangan bagi Pak Ajis. Oke. Tahan dulu. Kang Rudi, ini sudah ada SMS, selamat pagi Cirebon, buat politikus atau birokrat siapapun wakil wali kota Cirebon menurut saya tidak usah dipersoalkan. Yang penting dan pasti bagaimana wakil wali kota terpilih bisa membawa kota Cirebon ke arah yang lebih baik lagi. Ya, kemudian berikutnya ini sudah ada SMS lagi nih pemirsa, kami rakyat nggak paham. Pro perubahan menurut saya kota Cirebon begini-begini aja, bahkan yang katanya kota wali tapi capek subur berdiri menurut saya kota mundur secara budaya. Ya. Kembali ke Mas Kadir, menurut Anda ini politisi dalam hal ini Pak Ajis ini diuji untuk kondisi sekarang ya. Itu politisi is to choose ya. Jadi politisi itu akan matang, akan diuji ketika mengambil pilihan-pilihan alternatif seperti ini. Menurut Anda setuju? Ya, ini betul. Pak Ajis ini diuji gitu, test case gitu. Betul, ini test case bagi Pak Ajis menjelang definitifnya menjadi wali kota. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks memunculan nama di media massa oleh sebagian publik segala macam, ini sebetulnya kritik juga ke parpol pengusung. Pak, jangan kelamaan gitu loh. jangan kelamaan gitu. Iya. Nanti khawatirnya publik ketika nama itu muncul menjelang deadline, injury time gitu ya. Nanti marah lagi, rusuh lagi di luar ini gitu. Atau mungkin ini sengaja dari partai pengusung memunculkan ini nama-nama di luar calon dulu, atau mungkin begitu ke pro perubahan juga ini menikmati saja gitu hal-hal semacam ini gitu. Mungkin begitu Mas Kadir. Nanti saya bisa jadi begitu. Ini hanya untuk uji publik aja. Padahal mereka dilempar aja gitu. Mereka udah punya nama sebetulnya. Ini aja gitu. dilempar. Bisa jadi nama ini yang dilempar juga nama asli atau nama yang memang dipermainkan, nama yang betul-betul udah disimpan gitu. Nah, kita sebetulnya untuk menguji kejujuran juga partai pengusung apakah betul-betul hari ini belum punya nama atau tidak gitu. Kemudian yang dalam konteks yang ketiga saya ingin mengatakan bahwa memang Pak Ajis ini ya beliau aktivis lah, politisi yang senior juga punya ini, memang harus mencerminkan kepemimpinan, tidak sekedar kepentingan satu kelompok tertentu, tapi juga mengakomodasi kekuatan-kekuatan elemen di Cirebon, sehingga kemudian visi ramah betul. Visi ramah itu bukan segera menjadi visi partai pengusung, tapi menjadi visi kepemimpinan di kota Cirebon. Sehingga yang menikmati itu bukan segera partai pengusung, pro perubahan, saya politik segala macam, tapi juga seluruh elemen yang ada di Cirebon. Ini yang kita inginkan. Oke, tahan dulu. Ke Kang Rudi. Kang Rudi, apa betul bahwa ini hanya lemparan saja ini? Sehingga 4 pilar itu yang saya sampaikan tadi, ada Demokrat, Golkar, P3, dan Pro Perubahan, itu sebenarnya sudah punya nama. Dan lemparan isu ini dari PDI ini, dari Nasdem ini, begitu. Iya, makanya. Lemparan isu. Yang terjadi itu saya kira seperti itu. Jadi ini hanya untuk rame-rame konsumsi di media. Masing-masing sudah punya gambaran. Oke. Baik. Sayang sekali waktu kita terbatas. Kang Rudi dan Mas Kadir, nanti kita bisa dilanjut di lain waktu dan lain kesempatan. Padahal masih banyak yang ingin saya korek-korek ya. Ke Mas Kadir dulu di closing statement. Silakan apa yang Anda sampaikan gitu. Singkat saja. Ada dua yang mesti dilakukan oleh Pak Ajis. Yang pertama adalah harus mendengar mata publik. Yang kedua harus mendengar mata elemen pengusung gitu ya. Yang lebih penting lagi mendengar nuraninya sendiri. Karena nuraninya Pak Ajis nggak bisa dibohongin oleh berbagai suara, bisikan, kepentingan yang tidak penting bagi pimpinan masa depan kota Cirebon begitu. Itu yang lebih penting. Kang Rudi, silakan di closing statement. Namun ini sudah ada SMS, salut untuk Ustadz Rudi yang tetap bertahan merahasiakan nama yang sudah ada di saku Pak Ajis katanya. Ini sudah ada. Silakan di closing statement, silakan apa yang Anda sampaikan gitu. Iya, jadi saya sih menyambung dari yang disampaikan oleh Mas Kadir bahwa jangan sampai ada upaya pemaksaan kehendak kepada Pak Ajis, ya siapapun itu, karena Pak Ajis dilindungi oleh undang-undang memiliki hak prerogatif. Ya. Kemudian kepada pihak-pihak yang muncul namanya di media selama ini, mereka layak jadi wakil wali kota, baik dari pensiunan birokrat, dari birokrat aktif, dari politisi yang ada di Gria Sawala maupun yang di luar Gria Sawala, semuanya layak menjadi wakil wali kota. Tapi kapan? Nanti 2018. Gitu. Kalau sekarang 3 tahun ke depan. biar dari partai pengusung saja dulu. Terima kasih. Begitu Mas. Terima kasih.
Kang Rudi dan Mas Kadir sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Ini sudah ada SMS terakhir. Pilih pejabat yang selalu ingat kepada Allah. Sudah, titik. Katanya. Oke, terima kasih nih. Dan mohon maaf bagi Anda yang sudah memberikan SMS, namun SMS-nya tidak saya bacakan karena ini banyak sekali SMS yang masuk pemirsa, dan bagi Anda yang sudah memberikan interaktif kami juga haturkan terima kasih. Itulah Selamat Pagi Cirebon kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih juga atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Fahid dan kru yang bertugas pada pagi ini pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mas Kadir.